kami dari Prodi Akuntansi BP25 ingin menanyakan tentang harga sistem produksi ke usaha kakak. Jadi, apakah pakaian dibuat berdasarkan pesanan pelanggan atau diproduksi untuk stok? Kalau di dunia busana itu sistemnya kita sesuai customer konsumen ya. Misalnya sistemnya tuh PO. Ya PO. Kalau misalnya emang pengen bikin satu kebaya, ya mintanya tuh dari jauh hari. Nanti kalau misalnya udah rampung baru gitu kan. Nah, selanjutnya Kak, bagaimana alur pengerjaan pakaian mulai dari penerimaan pesanan Kak jadi hingga selesai? Untuk penerimaan pesanan, kalau aku kan sistemnya reservasi ya. Kita konsultasi dulu, mereka sesuaikan sama harga kita. Nah, nanti kita baru kasih model baju. Setelah mereka konsul ke kita soal model baju, nanti kita sarankan untuk datang di sini buat ngukur. Langsung kasih bahan bajunya juga. Setelah itu bikinin nota, habis itu dalam 1 minggu lah paling lama untuk bikin satu baju. Nah, dalam posisi kita fitting, kalau misalnya udah sesuai bisa langsung buat. Berarti intinya konsultasi dulu ya Kak? Konsultasi dulu ya. Jadi selanjutnya Kak, berapa lama rata-rata penyelesaian satu pesanan baju itu Kak? Tergantung kesulitan. Kalau misalnya pembuatannya agak kompleks, kita bikinnya itu mungkin sebulan paling lama. Tapi kalau singkatnya tuh 5 hari mungkin bisa selesai. Nah, selanjutnya Kak, apakah setiap pesanan memiliki spesifikasi yang berbeda Kak? Iya, kalau sistem di kita kan sebenarnya ini lebih ke cewek ya. Kalau custom di sini cewek, tapi kita juga ada bikin cowok juga. Dan setiap jenis-jenis itu kayak kebaya, gamis atau segala macam itu jangka waktu pembuatannya beda-beda. Nah, yang paling lama itu kebaya. Karena kebaya kan belum lagi bajunya, roknya, atau nanti pakai tambah selendang segala macam juga masih itu lama. Nah Kak, jadi tahapan apa saja yang dilakukan dalam proses produksi Kak? Misalnya ukuran baju, membuat pola, memotong kain, menjahit, dan pengemasan Kak? Susunannya ya? Iya, susunannya. Ya, kita bikin dulu, pertama kita kan ada kita kerja 3 orang sama 1 karyawan. Nah, untuk pembuatan nanti kita sebar, ada yang bikin untuk bajunya, ada yang untuk bibirnya kan manik tuh. Nah, setelah itu kalau udah rampung kan itu udah sama bikin pola dan segala macam. Setelah itu pas bidding, finishing baru kita pengemasan. Pengemasannya itu pas orang yang udah datang. Berapa jumlah penjahit yang mengerjakan pesanan? Sesuai kayak yang kita tadi, nama kakak, sama ada 1 karyawan. Berarti kita 4 orang kita. Bagaimana sistem pembayaran upah, misalnya harian, mingguan, bulanan atau per potong? Kalau di sini, kalau gaji karyawan itu sesuai dengan yang dia kerjakan. Misalnya 1 potongnya dia kerjakan, berarti ya gajinya segitu. Kan ada beberapa tempat itu gajinya per hari kan. Kalau kita apa yang dikerjakannya hari itu segitu bayarannya. Jadi kalau emang misalnya mau dapat gaji yang banyak ya kerjain yang banyak juga. Bagaimana menentukan biaya satu pesanan pelanggan? Menentukan biayanya ya. Itu sangat apa ya? Sebenarnya relatif ya, tergantung model. Iya, tergantung model. Kalau misalnya kayak baju basiba itu kisaran 300-an. Nah, nanti kalau kebaya kan lebih kompleks lagi tuh, nah nilainya lebih tinggi lagi. Apalagi kalau misalnya satu set untuk kebaya untuk nikahan, ini cewek cowok, nah itu lebih tinggi lagi di atas 1 jutaan. Kendala apa yang sering kakak hadapi dalam Dalam bisnis ini? Iya. Kendalanya kalau modal enggak ya, karena kita langsung dari pelanggan bahannya kan. Kendalanya cuma di pelanggan aja sih sebenarnya. Kadang harga kita kan sering nggak sesuai sama klien. Kalau orang datang ke sini, bayangan mereka kan pengen bagus ya. Tapi beberapa dari klien aku tuh sering minta diskon itu loh, yang bikin gimana ya. Sedangkan mereka
minta bagus tapi mereka minta murah. Itu aja sih kesulitannya sebenarnya, gimana kita komunikasi sama klien yang kita kasih ini bagus loh, bisa nggak bayar sesuai. Nah itu kesulitannya kalau untuk modal sih. Gimana sih Kak menghadapi persaingan dengan usaha tailor lain? Kalau untuk persaingan dengan usaha lain, kita cari spesifikasi yang usaha lain nggak punya gitu. Jadi ada beberapa produk yang kita keluarkan gitu kan, kayak misalnya yang aku itu di Umi ada bikin ikat pinggang, ada bikin kangen yang pakai manik-manik. Umumnya itu tailor lain belum bisa bikin. Nah itu yang bikin kita beda dari yang lain, sehingga persaingannya itu nggak terlalu ketat di usaha ini gitu. Udah berapa lama Kak? Usahanya ya? Kak? Kalau usahanya kan ini usaha orang tua ya kan, tapi dari awal pembangunan usaha ini 2002 ya mama yang bangun, cuman yang meneruskan aku dari tahun 2020 ya. Tapi kalau untuk usahanya ada itu 2002, masih kecil. Jadi yang milik usahanya. Milik usaha ini sebenarnya kan orang tua aku gitu. Ya. Kalau sekarang ya jatuhnya ke aku jadi ya benar. Berapa rata-rata jumlah pesanan itu setiap bulan? Setiap bulan. Kalau dulu kita bisa terima tuh sampai 20 setel. Tapi karena sekarang permintaan orang tuh semakin agak rumit, jadi pengerjaannya tuh jadi lebih lama. Kita menerima tuh cuma 8 setel ya. Atau mungkin kayak dalam satu keluarga itu ada pesannya tuh agak 3 setel, tapi kita rangkumkan jadi satu. Misalnya kayak 10 lah paling banyak. Cuman nanti kita tingkatkan di harga lagi. Nah, gitu. Apakah usaha mengeluarkan biaya listrik untuk mesin jahit? Iya, banget gitu. Iya, perusahaan kita berapa ya yang listriknya? Kalau untuk apa? Kalau per bulannya Per bulannya tuh 300-an. 300-an. Yang paling banyak tuh yang mesin itu. Kalau berapa biaya listrik rata-rata per bulan? Ya 300. Oh, 300 saja. Iya. Apakah ada biaya pemeliharaan mesin jahit? Ada yang mungkin itu sekitar sekali 3 bulan kita keluarin untuk servis mesin itu masing-masing berapa ya? 300-an mungkin juga, 300-3,5 untuk satu mesin ya. Tapi kan itu servis kan berkala ya. Iya. Nah, kalau biaya Kalau biaya sewa tempat ini berapa? kebetulan tempat ini punya kita ya. Oh, iya. Iya, punya anak ini keluarga aja semua di sini gitu. Kita nggak ada sewa. Kalau biaya lain apa saja yang dikeluarkan nggak? Misal benang, jarum. Ya, paling itu benang, terus beli jarum, terus mungkin ya modalin bahan orang lain lebih dulu gitu. Kalau misalnya Kak minta beliin dong bahan ini, nanti kita ganti gitu. kalau misalnya minta payet Kak? Minta payet itu di luar, kita mintakan biayanya nanti di luar. Jadi Kak berapa totalnya payet aku kemarin, kita beliin dulu. Jadi kan itu kayak modal ya, nanti kan dikembaliin lagi. Tapi banyak-banyak Kak yang beli. Aku yang beli, cuman nanti aku mintakan berapa notanya, nanti sesuaiin sama klien. Ya kak, segitu aja pertanyaan dari kami kak. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanya lagi boleh kontak nggak? Kayak chat di Oh boleh. Boleh dicek juga.